Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika, tapi ini untuk yang keterbagian. Jadi ini bagian 1. Kita mau membuktikan menggunakan induksi matematika tapi untuk keterbagian. Sebelumnya, kita ingat dulu langkah-langkah untuk membuktikan suatu pernyataan menggunakan induksi matematika. Jadi yang pertama kemarin, langkahnya adalah kita buktikan bahwa N sama dengan 1 itu nilainya adalah benar. Selanjutnya yang kedua, kita asumsikan bahwa N sama dengan K, nilainya kita asumsikan juga benar. Jadi untuk langkah yang kedua ini kita mengasumsikan untuk N sama dengan K nilainya adalah benar. Kemudian yang ketiga kita buktikan bahwa N sama dengan K plus 1 itu nilainya juga benar. Nah ini adalah langkah-langkah untuk pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Nah kita langsung ke contohnya. Buktikan bahwa 6 pangkat N ditambah 4 itu habis dibagi 5 untuk N bilangan asli. Jadi di sini bukan seperti contoh yang kemarin. Kalau kemarin itu berkaitan dengan deret, jadi deret aritmatika. Kalau yang sekarang itu kita menggunakan induksi matematika untuk membuktikan suatu keterbagian. Jadi di sini kita mau membuktikan bahwa 6 pangkat N ditambah 4 itu habis dibagi 5 untuk N bilangan asli. Jadi untuk langkah yang pertama, kita akan membuktikan bahwa rumus ini benar untuk N sama dengan 1. Jadi untuk N sama dengan 1, maka N-nya kita ganti 1. Berarti 6 pangkat N ditambah 4 itu akan sama dengan N-nya kita ganti 1, berarti 6 pangkat 1 ditambah dengan 4. Berarti di sini ketemunya 6 pangkat 1 itu 6 ditambah 4 berarti 10. Jadi 6 pangkat N untuk N-nya sama dengan 1, nilainya 10. Apakah 10 itu habis dibagi 5? Jadi pengertiannya habis dibagi itu seperti ini. Jadi misalkan saya punya angka 10, itu kita bagi dengan 5. Jadi 5 kali berapa yang mendekati 10, berarti di sini 5 kali 2. 5 kali 2 itu nilainya adalah 10. Nah, 10 dikurangi 10 berarti sisanya adalah 0 atau habis. Jadi karena di sini itu 10 dibagi 5 itu tidak bersisa atau sisanya sama dengan 0, maka bisa dikatakan bahwa 10 itu habis dibagi 5. Nah ini yang satunya saya berikan contoh yang tidak habis dibagi. Misalkan 10 di sini kita bagi dengan 3. Jadi 3 kali berapa yang mendekati 10? Berarti jawabannya adalah 3 kali 3. Nah 3 kali 3 itu nilainya sama dengan 9. Berarti 10 dikurangi 9 di sini adalah 1. Nah, kalau 10 kita bagi 3, di sini sisanya adalah 1. Kalau 10 kita bagi 5, di sini sisanya adalah 0. Berarti bisa dikatakan bahwa 10 itu habis dibagi 5. Tetapi 10 itu tidak habis dibagi 3, karena di sini masih bersisa 1. Jadi pengertian dari habis dibagi itu jika tidak bersisa atau sisanya sama dengan 0. Berarti 10 itu habis dibagi 5. Maka rumus 6 pangkat N ditambah 4 untuk N sama dengan 1 itu berarti habis dibagi 5. Jadi benar, rumus benar untuk N sama dengan 1. Nah selanjutnya kita asumsikan rumus juga benar untuk N sama dengan K. Ini langkah yang kedua. Berarti kalau N sama dengan K, N-nya tinggal kita ganti dengan K. Berarti 6 pangkat K ditambah dengan 4. Ini akan habis dibagi
5. Jadi kita asumsikan bahwa 6 pangkat K ditambah 4 itu kita asumsikan benar habis dibagi 5. Nah, sekarang untuk langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu kita akan membuktikan bahwa rumus juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Artinya 6 pangkat N ditambah 4 itu juga habis dibagi 5. Jadi ini pada langkah sebelumnya tadi, langkah yang kedua 6 pangkat K ditambah 4 itu kita asumsikan benar habis dibagi 5. Berarti kalau N-nya sama dengan K plus 1, K-nya ini tinggal kita ganti dengan K plus 1. Jadi 6 pangkat K ditambah 1 ditambah dengan 4. Nah, sampai sini jadi K-nya itu kita ganti dengan K plus 1. Nah, selanjutnya bentuk 6 pangkat K ditambah 1 ditambah 4 itu akan kita bawa ke bentuk 6 pangkat K ditambah 4. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita butuh 6 pangkat K. Berarti 6 pangkat K plus 1 itu harus kita pecah. Kita pecah dengan menggunakan apa? Jadi kita ingat kembali tentang sifat bilangan eksponen. Jadi kalau ada A pangkat M kali A pangkat N, itu nilainya akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi dalam pangkat eksponen atau bilangan berpangkat itu kalau dikalikan itu berarti pangkatnya ditambah. Nah, berarti bentuk 6 pangkat K ditambah 1 itu bisa kita pecah menjadi 6 pangkat K kali 6 pangkat 1. Dari mana kok bisa seperti ini? Pakai sifat yang ini. Jadi sifat pangkat eksponen A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya kalau dikalikan berarti pangkatnya ditambah. Ini juga sama. Kalau ditambah berarti di sini dikalikan. Berarti ini kalau kita pecah itu menjadi 6 pangkat K kali 6 pangkat 1 ditambah dengan 4. Nah, selanjutnya kalau sudah terbentuk seperti ini bagaimana lagi? Nah, ini butuh eksplorasi. Jadi butuh eksplorasi pemikiran kita. Jadi gimana ya caranya supaya kita bisa membawa ke bentuk 6 pangkat K ditambah 4. Nah, ini selanjutnya saya tulis begini. 6 pangkat 1 itu sama dengan 6. Berarti 6 kali 6 pangkat K ditambah dengan 4. Nah, ini kan sama saja penulisannya. Jadi 6 pangkat 1 itu sama dengan 6. Nah, selanjutnya kalau sudah begini kita mau membawa 6 kali 6 pangkat K ditambah 4 itu ke bentuk 6 pangkat K ditambah 4. Nah, coba sebelum ke situ kamu perhatikan ini. 6 kali 6 pangkat K. Misalkan 6 pangkat K-nya itu saya ibaratkan dengan ayam. Nah, 6 pangkat K-nya saya ibaratkan dengan ayam. Berarti 6 kali 6 pangkat K itu berarti bisa kita tulis sebagai 6 ayam. Nah, 6 ayam itu penulisannya bisa kita pecah menjadi 5 ayam ditambah dengan 1 ayam. Boleh apa tidak kira-kira? Boleh, karena ini artinya sama, nilainya sama, tidak merubah nilai. Jadi dalam matematika itu kalau kita tidak merubah nilai itu berarti bisa kita ganti-ganti penulisannya. Nah, 6 ayam itu bisa kita tulis sebagai 5 ayam ditambah 1 ayam. Bisa juga kita tulis sebagai 2 ayam ditambah dengan 4 ayam. Nah, karena di sini kita mau membawa ke bentuk 6K ditambah 4, maka kita pakai yang 5 ayam ditambah 1 ayam. Jadi 6 kali 6K, 6K-nya itu kalau saya ibaratkan ayam itu berarti 6 ayam, berarti 6 ayam itu penulisannya saya tulis 5 ayam ditambah 1 ayam, berarti 6 kali 6K itu bisa saya tulis sebagai
Nah, ini 6-nya saya pecah, berarti menjadi 5 kali 6 pangkat K ditambah dengan 1 kali 6 pangkat K ditambah dengan 4. Nah, jadi 4-nya ini tetap. Jadi kenapa kok ini 5 kali 6K ditambah 1 kali 6K? Ingat, 6 pangkat K tadi diibaratkan dengan ayam, berarti 6 ayam, ditulis 5 ayam ditambah 1 ayam, berarti karena ayamnya itu tadi adalah 6 pangkat K, berarti 5 kali 6 pangkat K ditambah 1 kali 6 pangkat K. Nah, setelah itu kita tulis seperti ini, jadi 5-nya tetap 5 kali 6 pangkat K ditambah dengan 1, jadi perkalian dengan bilangan 1, itu satunya tidak perlu ditulis, berarti bisa ditulis sebagai 6 pangkat K ditambah dengan 4. Sama apa enggak ini artinya? Sama. Penulisannya sama apa tidak? Sama. Ini jadi ini nilainya sama. Boleh kita tulis seperti ini. Nah, setelah ini kita akan membuktikan apakah ini habis dibagi 5. Jadi kita lihat. 5 kali 6 pangkat K. 5 kali 6 pangkat K. Kalau 6 pangkat K-nya itu kita ganti dengan 2, berarti penyataan 5 kali 6K itu berarti bisa ditulis sebagai 5 kali 2. 5 kali 2 nilainya berapa? 10. Apakah 10 habis dibagi 5? Jawabannya adalah ya. Kalau 6 pangkat K-nya kita ganti ayam, berarti 5 ayam dibagi 5. 5 ayam dibagi 5 berarti nilainya adalah 1. Ada sisanya apa tidak? Tidak. Berarti 5 ayam itu habis dibagi 5. Nah, kalau 6 pangkat K-nya kita ganti A, berarti 5 kali A. 5A. Apakah 5A itu habis dibagi 5? Iya, karena tidak bersisa. Berarti 5 kali berapapun itu akan tetap habis dibagi 5. Jadi 5 kali berapapun itu akan tetap habis dibagi 5. 5 kali 2, 5 kali 3, 5 kali 10, 5 kali 100 itu akan tetap habis dibagi 5. Berarti 5 kali 6 pangkat K itu akan habis dibagi 5. Nah, selanjutnya untuk yang 6 pangkat K ditambah 4. Pada langkah yang kedua tadi, kita mengasumsikan bahwa 6 pangkat K ditambah 4 itu habis dibagi 5. Berarti 6K pangkat 4 di sini itu juga habis dibagi 5. Karena dua-duanya itu habis dibagi 5, berarti pernyataan ini itu nilainya juga benar. Berarti 6 pangkat N ditambah 4 itu terbukti habis dibagi 5. Nah, seperti itu caranya. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.